dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kali ini di video ini Ibu akan mengupas bab 4 kelas 11, yaitu menginterpretasikan nilai kehidupan dalam cerpen. Nah, sebelum lanjut ke materi, Ibu akan bertanya nih kepada kalian, apakah kalian suka membaca cerpen? Nah, selama pandemi, sebaiknya kalian di rumah banyak-banyak membaca buku bacaan, buku pelajaran, entah cerpen atau novel. Yang penting membaca buku. Karena apa? Kita harus memperjuangkan literasi Indonesia. Kita harus membudayakan literasi Indonesia. Agar apa? Agar kita sebagai penerus bangsa Indonesia tidak buta akan membaca. Kita harus rajin membaca. Nah, oke. Ada 3 materi yang akan Ibu berikan pada video kali ini, yaitu pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, dan jenis-jenis cerpen. Oke, kita mulai di pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari cerpen. Cerpen merupakan salah satu cerita fiksi. Di sini kalian harus mengingat ya, perbedaan antara fiksi dan non-fiksi. Kalau fiksi adalah sebuah cerita khayalan atau buatan yang tidak nyata. Kemudian berbeda dengan fiksi, non-fiksi adalah sebuah cerita berdasarkan kisah nyata. Nah, isi dari cerpen merupakan rekaan dari penulis. Kalau rekaan dari penulis berarti ceritanya itu tidak nyata atau berupa khayalan dari penulis. Nah, di dalam isinya penulis memasukkan nilai-nilai kehidupan yang relevan dengan zaman sekarang. Kalau dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerita pendek atau cerpen berarti kisah pendek yang kurang dari 10.000 kata dan berpusat pada satu tokoh dalam satu situasi. Menurut Edgar Allan Poe, beliau adalah sastrawan Amerika yang mengatakan bahwa cerpen adalah sebuah cerita pendek yang selesai dibaca hanya 1 kali duduk saja. Nah, biasanya cerpen ini selesai kita baca berkisar antara 30 menit sampai 90 menit saja atau 2 jam. Kemudian, cerpen dibentuk dalam suatu antologi. Di sini ada yang sudah tahu pengertian dari antologi? Antologi adalah kumpulan karya dari beberapa pengarang atau cerpenis dalam satu buku. Berbeda dengan antologi, kalau trilogi yaitu satu pengarang dengan 3 karya dan ceritanya saling berkaitan atau berhubungan. Nah, di sini kalian harus bisa membedakan antara antologi dan trilogi perbedaannya. Kita lanjut ke ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen ada 7. Ada berapa? Harus diingat ya. Ciri-ciri cerpen ada 7. Yang pertama, jumlah cerita pendek. Yang kedua, jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata. Jadi untuk kalian yang senang membaca cerpen atau senang menulis cerpen, lebih mudah ya, karena katanya itu tidak lebih dari 10.000 kata. Kemudian yang ketiga, hanya ada satu kejadian yang diceritakan. Berbeda dengan novel, novel menceritakan kisah yang lebih kompleks. Nah, kalau di cerpen ini hanya ada satu kejadian yang diceritakan. Kemudian yang keempat, tidak menggambarkan semua kisah tokoh. Jadi hanya ada satu tokoh saja. Kemudian ada latar yang dilukiskan hanya sesaat. Masih ingat? Latar itu ada berapa ya? Ayo, diingat-ingat lagi ya. Latar itu terbagi menjadi 3. Latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Latar waktu ini menunjukkan pagi atau siang. Kemudian latar tempat menunjukkan tempatnya berada di mana, menceritakan di mana. Misalnya tempatnya menceritakan di Bandung,
di sebuah lapangan, di sekolah, di rumah. Nah, itu namanya latar tempat. Kemudian yang terakhir adalah latar suasana, yaitu menunjuk pada suasana hati tokoh. Senang, marah, bahagia, menangis. Nah, itu latar suasana. Jadi harus diingat ya, latar itu terbagi menjadi 3. Kemudian yang keenam, kesan cerpen sangat mendalam sehingga pembaca ikut merasakan kisah tersebut. Yang terakhir, yang ketujuh, tokoh dalam cerpen mengalami masalah atau konflik hingga pada tahap penyelesaian. Berbeda dengan novel, kalau novel itu ceritanya ada yang bersambung kemudian dilanjut ke bagian 2 atau buku yang kedua. Nah, cerpen hanya satu cerita saja, kemudian dari awal sampai akhir itu harus sudah selesai, ada endingnya. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah jenis-jenis cerpen. Diingat ya, jenis-jenis cerpen ada 3. Yang pertama, cerpen mini. Yang kedua, cerpen ideal. Dan yang ketiga, cerpen panjang. Ibu akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah cerpen mini. Cerpen yang panjangnya singkat, biasanya disebut dengan short story. Jumlah kata antara 500 sampai 1000 kata. Nah, ini merupakan cerpen mini. Kemudian yang kedua adalah cerpen ideal, yaitu mempunyai panjang cerita sedang, tidak terlalu pendek dan juga tidak terlalu panjang. Biasanya disebut middle short story. Jumlah kata dalam cerpen ideal adalah 3000 sampai 4000 kata. Nah, dan yang terakhir adalah cerpen panjang. Ceritanya cukup panjang. Cerpen panjang disebut dengan long short story. Jumlah kata yang digunakan antara 4000 sampai 10.000 kata. Nah, jadi apabila kalian menulis sebuah cerpen, kalian memilih yang mana nih? Menulis cerpen mini, cerpen ideal, atau cerpen panjang? Silahkan. Terserah kalian ingin menulis cerpen yang seperti apa. Cukup sekian video yang Ibu berikan pada materi bab 4 kelas 11, yaitu nilai kehidupan dalam sebuah cerpen. Nah, apabila kalian ada pertanyaan, boleh silahkan ya di kolom komentar di video ini. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, sehat selalu, jangan lupa berdoa, dan salam literasi.